Perkenalkan dulu, saya Akbar Adi Satrio, salah satu staf pengajar di program studi Kria, nanti akan memberikan penjelasan mengenai program studi Kria. Mungkin kita tunggu sejenak ya, untuk teman-teman yang mungkin baru mau bergabung. Kalau memang ada pertanyaan yang kemarin sempat datang di presentasinya program studi Kria, masih mau ditanyakan tentang Kria, boleh juga nanti ditulis aja di kolom chat, atau nanti waktu sesi pertanyaan, bisa open mic, langsung nanya, nanti kami coba jawab. Oke, saya coba siapin dulu materinya ya, sambil nunggu yang lain. Host, mohon cek presentasi saya bisa dilihat? Sudah bisa, Pak. Oke. Oke, mungkin sambil menunggu sedikit lagi teman-teman yang baru akan bergabung ke ruangan presentasi, saya akan menjelaskan dulu secara singkat, nanti akan bercerita tentang apa. Jadi di sesi presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai program studi Kria, hanya saja untuk jalur peminatan di kampus ITB Cirebon. Nah, nanti akan saya coba jelaskan kira-kira apa saja sih yang ada di kampus Cirebon, terus aktivitasnya bagaimana, kuliahnya akan seperti apa, lalu bedanya dengan yang di Ganesha kayak gimana ya. Nah, nanti kalau ada teman-teman yang tertarik untuk mendaftar ke program studi Kria, terutama untuk yang jalur peminatan di kampus ITB Cirebon, bisa menanyakan pertanyaan di sesi tanya jawab nanti setelah presentasi. Atau selama presentasi, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa di chat dulu, ditulis di kolom chat. Kalau di sesi tanya jawab mau open mic, silahkan. Oke. Baik, di sini sudah ada 14 orang, lumayan. Saya mulai saja dari host, gimana? Bisa langsung aja, Pak. Nanti bakal rekamannya kalau ada yang kelewat bisa langsung cek di YouTube FRD juga. Oke. Sudah di-record ya? Baik, saya mulai. Selamat datang kembali untuk teman-teman calon mahasiswa Institut Teknologi Bandung, terutama yang punya minat untuk bergabung di program studi Kria, khususnya jalur minat di kampus ITB Cirebon. Perkenalkan, nama saya Akbar Adi Satrio, ada yang manggil Pak Adi, ada yang manggil Mas Adi, ada yang manggil Bang Adi, silahkan. Ya, jadi kalau di kelas saya kebetulan mahasiswa cukup fleksibel manggil saya asal sopan. Jadi saya staf pengajar, mengajar di jalur minat Kria Keramik. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang kira-kira akan bergabung ke program studi Kria, khususnya untuk jalur minat keramik, insya Allah akan ketemu dengan saya di mata kuliah studio. Baik, saya coba mulai ya. Di presentasi kali ini, tadi saya sudah secara singkat sempat menjelaskan, saya bakal cerita apa sih di sini. Jadi di program studi Kria Kampus Cirebon, nanti saya akan bercerita lokasinya di mana ya, tempatnya di mana ya kampusnya, kemudian staf pengajarnya siapa aja, kegiatan kampusnya bagaimana, kuliahnya kayak gimana, terus ada aktivitas mahasiswa yang diperbolehkan nggak, kayak misalnya pameran, atau misalnya bikin seminar, atau misalnya pertukaran pelajar. Kemudian fasilitasnya gimana? Kan ini kampus baru, Kak. Apakah fasilitasnya mencukupi, atau misalnya baru minim banget? Nah, nanti kita lihat. Dan terakhir ada kenapa harus memilih kampus Cirebon dibandingkan kampus yang Ganesha. Jadi kampus Cirebon intinya memiliki spesialisasi khusus atau penajaman fokus keilmuan yang sedikit berbeda dengan yang di Ganesha. Nanti juga mungkin kalau untuk yang DKV kampus Jatinangor juga sama. Jadi akan ada perbedaan. Nah, terakhir ada beberapa catatan tambahan juga dari saya terkait nanti bagaimana
pas pendaftaran apa yang perlu diperhatikan. Nah, pertama-tama untuk lokasinya itu ada 2 sebenarnya untuk kampus Cirebon. Ada kampus Arjawinangun dan kampus Watu Belah. Jarak antar kampus ini saya kurang tahu persisnya, tapi kurang lebih kalau pakai mobil sekitar setengah jam perjalanan, jadi nggak terlalu jauh sebenarnya. Nah, di program studi Kria yang kampus Cirebon ini akan ditempatkan di kampus utamanya, yaitu kampus Arjawinangun. Jadi kampus besarnya. Kalau misalnya kemarin sempat lihat apa ya, gambar render atau gambar digital rencana pengembangan kampus Cirebon. Nah, yang kampus besarnya itu nanti ada di kampus Arjawinangun. Nah, program studi Kria untuk yang kampus Cirebon akan ada di sana. Nah, Dan ITB gedungnya kampus udah jadi ya Pak Adi ya? Oh, gedungnya udah. Jadi rencananya tahun kemarin kita tuh mau mulai kuliah di sana gitu. Cuma karena kendala pandemi jadi ada hal-hal yang harus disesuaikan. Oke, ITB Kampus Cirebon dibuka sejak akademik di tahun 2016-2017. Jadi angkatan ini alhamdulillah sudah lulus di tahun kemarin, sempat sidang di bulan September dan juga Desember. Jadi sudah lulus semua alhamdulillah dengan prestasi yang cukup bagus. Dan kita bareng-bareng mulai di tahun itu bersama 4 program studi, yaitu ada Teknik Industri, Sarjana Perencanaan Wilayah Kota atau PWK, kalau kalian mungkin lebih familiar dengarnya, Kria itu sendiri, dan juga Sarjana Teknik Geofisika. Nah, untuk sementara perkuliahan dilaksanakan di kampus Jatinangor. Namun dari berita terakhir, dalam waktu dekat kita akan bermigrasi ke kampus yang ada di Cirebon. Jadi ada kemungkinan juga. Nah, ini satu hal yang nanti mungkin akan ada catatan di akhir tentang kapan pindahnya. Nah, untuk staf pengajar sama dengan yang ada di Ganesha. Jadi ini susunan staf pengajarnya, mungkin yang sempat datang di presentasi di program studi Kria yang kemarin datang, akan melihat nama-nama dan wajah-wajah yang sama. Nah, memang pengajarnya sama, walaupun ada staf-staf atau dosen-dosen yang memang ditugaskan di Cirebon, termasuk saya dan Bu Sabrina. Ya, nanti kompetensi-kompetensi dari beliau-beliau ini akan membantu teman-teman untuk bisa melalui masa kuliah dan menimba ilmu dengan semaksimal mungkin. Masing-masing dosen punya kemampuan dan spesifikasi keahlian yang menonjol di bidangnya masing-masing. Jadi ada yang ahli serat Mungkin alam. bisa diperkenalkan yang khusus Cirebon siapa aja? Oh, boleh. Jadi kalau dari pertama ada saya, tentu di ujung kanan atas, kemudian ada Bu Sabrina. Bu Sabrina ini ahlinya apa, Bu? Saya di tekstil, saya mengajar studio fashion research dan juga reka struktur. Reka struktur itu seperti rajut, tenun, crochet, felting, apalagi ya, kurang lebih seperti tapestry dan Nanti sebagainya. kalau misalnya masuk di jalur minat tekstil akan sering ketemu dengan Bu Sabrina. Betul. Kemudian ada Pak Hendy Nansya. Nah, kalau misalnya ada teman-teman nih cowok-cowok yang suka motor-motoran, mungkin familiar dengan akun Dede Edun. Nah, ini nama aslinya Pak Hendy Nansya. Kalau misalnya kalian cek di Instagram, ada namanya Dede Edun. Beliau ini mantan Vice President dari Brotherhood Bandung, semacam organisasi motor tua dulu zaman kuliah. Kemudian sekarang bergabung di salah satu tim dosen dari program studi Kria. Beliau ini mengajar di TPB dan juga mata kuliah Kria 2, Kria Interior kalau nggak salah. Nah, kemudian ada Bu Nadia Arfan yang kemarin presentasi, ada Pak Hatif, ada Pak Tri Hasdianto, ada Mbak Ashifa, Mas Radi Arwinda, dan itu. Kegiatan akademik. Jadi kegiatan akademik itu dibagi menjadi 3. Nah, ini biasanya kalau kalian mungkin nanti masuk ke dunia kuliah akan familiar dengan istilah namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Kuliah atau pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, di perkuliahan ini mengedepankan konsep kolaborasi, eksperimen, dan integrasi dengan teknologi. Hasil dari perkuliahan rutin dipublikasikan melalui berbagai kegiatan pameran. Kemudian mahasiswa juga akan dilibatkan dengan berbagai kegiatan penelitian. Jadi dosen-dosen itu salah satu tugasnya adalah melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah kampus ataupun di luar kampus. Nah, salah satu kewajibannya adalah melibatkan mahasiswa dalam penelitiannya. Jadi kalian bisa ikut terlibat di penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen. Dalam penelitian akan melibatkan mahasiswa dalam berbagai kegiatan penelitian dosen,
yang memberikan gambaran real tentang aplikasi keilmuan yang kalian dapat di kampus, penerapannya di lapangan akan seperti apa. Jadi dengan terlibat di kegiatan penelitian ini, kalian bisa tahu, oh di kampus itu saya belajar tentang ini. Misalnya cara membatik itu seperti ini. Benar nggak sih kalau misalnya membatik di Trusmi itu sama dengan membatik di misalnya Yogyakarta? Nah, itu kalian akan belajar di situ dari kegiatan penelitian dan juga kegiatan-kegiatan ekskursi atau kunjungan-kunjungan yang nanti akan dilakukan. Nah, itu termasuk di poin ketiga di pengabdian masyarakat. Di sini lebih banyak perannya dari mahasiswa, di mana mahasiswa diberikan ruang untuk berkolaborasi dengan dosen, profesional, industri, sentra kerajinan, atau lembaga-lembaga lain untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat. Sering ada program khusus yang memang untuk membantu masyarakat-masyarakat sekitar sesuai dengan kompetensi bidangnya. Jadi kalau misalnya di Kria, biasanya kita dilibatkan dalam program-program masyarakat yang ada di sentra kerajinan atau pengembangan produk di daerah-daerah tertentu. Nggak jarang pengabdian masyarakat dan penelitian ini mengajak mahasiswa sampai ke luar Pulau Jawa, jadi sampai ke Sulawesi, kemudian sampai ke ada yang ke NTT. Terakhir Bu Sabrina sempat di mana? Betul. Misalnya aja kemarin tuh ada yang diajak sampai ke Medan, ke Flores dan sebagainya. Seperti itu. Kemarin juga Pangandaran, yang paling dekat Pangandaran, terus juga Loji itu di Cirebon. Jadi banyak daerah yang didatangi dan itu sebenarnya semuanya dibiayai oleh kampus. Jadi bahkan kalau kalian ikut penelitian dan pengabdian masyarakat yang diadakan oleh kampus nih, kalian bukannya mengeluarkan dana, tapi bisa-bisa kalian menerima honor karena kalian dianggap membantu pekerjaan yang ada di kampus. Seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, ini perkuliahan selama pandemi gimana? Nih beberapa screenshot, salah satunya mata kuliah Bu Sabrina, tuh lagi pada pakai anduk tuh. Ini acaranya lagi ngapain Bu Sabrina? Itu dalam rangka, jadi memang kalau misalnya di mata kuliah saya itu karena virtual ya, gimana kalau misalnya kita nggak tatap muka langsung tuh kadang-kadang rasanya nggak seru gitu. Jadi akhirnya gimana caranya biar kuliahnya tetap seru, saya perbolehkan mahasiswa dan salah satu budaya di kelas saya yang DSRD Seni Rupa dan Desainnya ada budaya kebiasaan untuk Halloween. Jadi tiap kan kebetulan kuliah kan dari bulan September sampai Desember. Jadi di bulan Oktober di akhirnya tuh sekitar dekat-dekat UTS daripada stres mikirin UTS ya kan. Lebih baik kita berkostum rias supaya kreatif, tetap kreatif walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Dan kalau kuliah yang langsung juga sering juga pakai kostum ya, nggak cuma waktu online aja gitu. Jadi perkuliahan selama pandemi ini saya sampaikan juga buat gambaran kalau misalnya ya nanti ya semoga aja ke semester ke depan waktu kalian udah mulai kuliah kita udah bisa kuliah tatap muka, tapi kalaupun enggak ITB memfasilitasi dengan berbagai fasilitas untuk perkuliahan jarak jauh atau daring dalam jaringan atau online ya, yaitu ada video conference yang disupport oleh Microsoft. Jadi kita di ITB itu setiap mahasiswa akan diberikan akun email dan juga fasilitas Microsoft Office untuk keperluan kuliah. Jadi kalau yang di atas memang kita bisa menggunakan Zoom, kadang ada yang juga pakai Google Meet, tapi ITB juga menyediakan namanya Microsoft Teams, di mana di situ perkuliahan kita bisa sharing tugas, bisa diskusi, bisa upload tugas, bahkan bisa video conference juga. Nah, dalam pengembangannya ITB juga akan mengembangkan sistem LMS sendiri atau sistem perkuliahan online sendiri, yaitu namanya EduNext. Ya, kita berharap semoga waktu kalian sudah mulai kuliah, kita bisa mencicipi sedikit fasilitas EduNext ini, sambil tetap kuliah langsung. Kemudian ada juga kuliah asinkron. Jadi yang tadi namanya kuliah sinkron ya, tatap muka langsung dengan dosen, tapi menggunakan video conference. Kemudian ada mata kuliah atau materi kuliah yang disampaikan secara asinkron, yaitu melalui bantuan media digital, bisa berupa dokumen PDF atau audio, kemudian ada juga video, sehingga membantu mahasiswa untuk mengingat kembali materi yang pernah disampaikan oleh dosennya atau yang akan disampaikan oleh dosennya untuk bisa dipelajari di rumah tanpa harus menunggu mata kuliahnya dimulai di jam kuliah. Nah, ini beberapa contoh hasil karya perkuliahan. Saya contohkan dulu beberapa karya yang waktu itu sebelum pandemi ya, ini karya mata kuliah di Kria 2, yaitu form analysis, di mana kita akan mencoba mengeksplor berbagai material dan bagaimana material itu bisa dikembangkan untuk membentuk
satu karakter bentuk tertentu. Ya, jadi materialnya nggak terbatas untuk fabric atau tekstil saja, tapi bisa apapun. Mulai dari tisu, mulai dari kayu, kemudian logam atau apapun kalian bisa explore. Ya, jadi di sini adalah mata kuliah di mana kalian akan mencoba berbagai macam material dengan cara yang bermacam-macam juga, tentu dengan pengawasan dosen ya. Kemudian ini mata kuliah Fashion Research. Mungkin Bu Sabrina bisa cerita sedikit tentang mata kuliah ini? Oke, kalau mata kuliah Fashion Research, mungkin ada yang terbayang Fashion Research itu seperti membuat baju, padahal sebenarnya Fashion Research itu bukan sekedar membuat baju saja, tapi kita mempelajari masalah tren dan gaya hidup. Jadi misalnya kalau penghasilan seseorang ada di kisaran 5 juta per bulan, sebenarnya dia sukanya nongkrongnya di mana sih? Apakah di Starbucks, ataukah misalnya di Ngobdul gitu, levelnya ada di mana? Nah, ini yang sebenarnya kita pelajari di Fashion Research, mempelajari gaya hidup manusia. Nah, kalau misalnya kita sudah paham gaya hidup manusia seperti apa, biasanya kita lebih memahami kecenderungan dia seperti apa. Nah, kalau misalnya dia sudah cenderung misalnya nongkrongnya di satu tempat kafe yang seperti khas tertentu gitu ya, maka kita bisa memperkirakan, oh oke, berarti nanti hal-hal yang dia suka beli itu seperti apa, baju-baju yang cenderung dia pakai itu seperti apa, sehingga nanti kita bisa merancang busana ataupun aksesoris yang sesuai dengan kebiasaan dia. Nah, hal-hal ini kita pelajari di dalam mata kuliah yang judulnya Fashion Research. Nah, Fashion Research ini sebenarnya tidak berdiri sendiri, tapi diambil juga sekaligus dengan mata kuliah Pattern Drafting, dan diambil juga sekaligus dengan mata kuliah Reka Struktur 1. Nah, kalau di Reka Struktur 1, kita belajar untuk membuat kainnya itu sendiri. Apakah itu lewat tenun, tadi sempat saya jelaskan juga ya, ada tenun, ada tapestry, ada rajut, ada crochet, ada felting, dan sebagainya, sehingga kita bisa memanfaatkan teknik tersebut untuk membuat kain yang nanti bisa digunakan untuk membuat hasil produk di Fashion Research. Jadi semuanya berantai seperti itu. Pattern drafting pun kita belajar membuat pola baju untuk nanti diterapkan, makanya di sini ada pola baju, itu karena kita terapkan dari mata kuliah pattern drafting untuk di mata kuliah Fashion Research. Jadi saling berkesinambungan kuliahnya. Ya, itu salah satu pola yang memang kami terapkan di kampus Cirebon. Ini bisa saya bilang kalau di kampus Ganesha mungkin integrasinya belum segitu fluidnya, tapi di kampus Cirebon dari awal kami sudah menerapkan ada integrasi antar mata kuliah. Jadi mungkin ini jadi salah satu poin yang membedakan antara Ganesha dengan Cirebon. Jadi di satu sisi memudahkan juga untuk mahasiswa supaya tugasnya nggak numpuk-numpuk. Jadi satu tugas di mata kuliah yang lain bisa juga dipakai untuk di mata kuliah yang lainnya. Kemudian ini juga salah satu karya dari mata kuliah yang dibina oleh Ibu Sabrina tentang reka struktur. Betul, yang tadi saya Kemudian bilang. ya, Jadi kelihatannya itu sebenarnya dirajut, terus ada Mhm. crochet-nya, lalu targetnya memang karena kriya itu menghasilkan benda yang fungsional ya Pak Adi ya. betul. Jadi memang ditugaskan untuk membuat selimut, karena ini dilakukan ketika kemarin sedang belajar daring, belajar lewat internet, lalu saya tugaskan, daripada membuat sesuatu yang tidak terpakai, lebih baik kita membuat sesuatu yang terpakai, kira-kira apa yang bisa dipakai di rumah. Ini adalah selimut yang dibuat oleh mahasiswanya sendiri dan ukurannya cukup besar. Memang dikasih waktu yang cukup lama untuk membuat proyek yang namanya reka struktur ini. Iya. Nah, ini salah satu mata kuliah yang hasil karya dari mata kuliah yang dilaksanakan secara daring. Jadi walaupun online tetap mahasiswa bisa berkarya dengan maksimal. Ini salah satu juga tugas-tugas yang dikerjakan pada semester kemarin waktu berkuliah dilaksanakan secara online. Jadi mahasiswa sempat kita support juga dengan bahan tanah liat, subsidi aja nggak semuanya, tapi mereka juga akhirnya karena banyak eksperimennya mereka inisiatif untuk beli sendiri. Kemudian mereka bikin tugas berdasarkan instruksi yang diberikan oleh dosen. Nah, ini beberapa hasil karyanya dan dipamerkan di pameran Eco Week. Nanti akan saya jelaskan sedikit tentang Eco Week. Ini juga salah satu karya dari mahasiswa tingkat akhir. Jadi ini semester ini Syaudillah, ini namanya di kanan bawah, itu akan mulai proses tugas akhirnya. Nah, ini prototipenya. Jadi ini baru prototipe aja, belum dibakar sampai matang, tapi konsepnya ini adalah tas yang nanti bisa diintegrasikan dengan perangkat elektronik sehingga bisa jadi komponen pencahayaan untuk interior. Ini model 3D-nya seperti ini. Nah, kok ada model 3D? Ya, nanti ada mata kuliah namanya pemodelan digital keramik untuk yang keramik.
Kalau yang tekstil juga ada teknik presentasi digital ya Bu Sabrina ya kalau nggak salah. Betul. Ya, nanti akan mencoba menggunakan perangkat lunak atau software untuk membantu memvisualisasikan ide-ide kalian untuk tugas. Jadi mata kuliah tersebut memang dirancang khusus supaya mahasiswa punya metode yang lebih efisien untuk mengeluarkan idenya dalam bentuk visual tanpa harus membuat prototipenya secara langsung dengan material yang real. Jadi ini salah satu penerapannya. Ini sebenarnya bukan karya tugas, tapi dari mata kuliah pemodelan digital keramik kemarin, banyak mahasiswa yang akhirnya ngulik-ngulik sendiri dari materi yang diberikan di mata kuliah pemodelan digital keramik. Nah ini masih si Saldilah tadi yang karyanya kalian lihat di slide sebelumnya, dia coba bikin-bikin dengan software kita pakai namanya Rhinoceros 6. Mungkin kalian bisa coba download trialnya di internet, saya lupa linknya, www.rhino3d.com kalau nggak salah. Kita pakai software itu, dan ini beberapa hasil karyanya. Ini karya dari tugas akhir yang kemarin sudah disidang di semester lalu, di bulan September, namanya Balya Al-Karani, angkatan tahun 2016, sudah lulus. Ini tugas akhirnya di tahun 2020 kemarin. Ya, ini cerita tentang pemandangan di daerah Majalengka. Jadi memang dia mengambil studi kasus tugas akhirnya tentang visualisasi pemandangan di daerah Majalengka. Dan ini Menggunakan karyanya keramik. besar banget ya. Besar banget. Saya lupa persisnya ukurannya berapa, tapi jauh lebih, kayaknya mungkin sekitar 2 meter untuk panjangnya. Besar banget. Ini juga salah satu bimbingan Bu Sabrina ya, kalau nggak salah. Betul. Syafira Audianti, angkatan 2016, dari Kriya Tekstil, ini juga disidang di tahun kemarin. Ini batik bukan Bu Sabrina? Betul, ini batik. Dia mengangkat tema teratai dari Kota Malang karena menurut dia salah satu ikon dari Kota Malang yang belum terolah menjadi motif dengan terkenal gitu, belum populer nih, adalah motif teratai. Sehingga dia membuat batik dengan motif teratai. Dia mulai dari warnanya, pengaturan komposisinya, pembuatan motifnya, bahkan dia datang ke Malang sendiri. Dia foto-foto teratainya, tugu Malangnya, dia melakukan studi banding dan sebagainya, sehingga dia bisa akhirnya membuat sebuah motif, bukan cuma sebuah sih ya, dia membuat 54 motif opsinya yang kemudian dieksekusi ada sekitar 8 motif yang kemudian dibuat kainnya secara beneran ya, batiknya beneran ditulis tangan, dicelup secara manual, dan akhirnya bisa jadi tugas akhir dia. Iya, dan ini dilakukan di masa pandemi dan masih memungkinkan dengan bantuan peralatan komunikasi segala macam. Sekarang mudah ya untuk bisa koordinasi sama pengrajin dan lain-lain. Jadi jangan khawatir tugas-tugasnya gimana nanti Kak, kalau misalnya waktu pandemi atau kondisinya belum membaik kita harus daring lagi, nggak masalah. Kita dosen punya solusi untuk setiap tugas-tugas yang akan diberikan. Betul, ini dia pengerjaan batiknya sendiri di Malangnya langsung. Jadi tapi orangnya tinggalnya di Bekasi, mahasiswanya tinggalnya di Bekasi. Jadi kontak dengan pengrajinnya dilakukan lewat WhatsApp, terus dia mengirimkan draft dari pola batiknya itu sendiri ke Malang, pengrajinnya di Malang mengerjakan, lalu konsultasi lewat WhatsApp juga. Jadi sebenarnya jauh lebih efisien malah ya daripada harus bolak-balik ke Malang untuk pengerjaannya, ternyata lewat jarak jauh pun bisa. Iya. Nah ini sebenarnya skripsi, jadi selain tugas akhir bikin karya, ada juga tugas akhir dalam bentuk skripsi. Jadi kayak mungkin kalau teman-teman yang di sosial ya, jurusan-jurusan di sosial, itu bentuknya skripsi ya di tugas akhirnya. Nah di Kriya juga ada, kalau misalnya kalian tertarik dengan misalnya teori, kemudian riset-riset yang berhubungan dengan data, kemudian survei-survei, analisis, nah itu bisa juga tugas akhirnya diarahkan dalam bentuk skripsi. Ini judulnya adalah penerapan musik sebagai inspirasi dekorasi visual keramik tableware. Nah, dia sempat wawancara ke beberapa band-band indie. Di sini ada Fizz, Ray Viera, kemudian Reality Club, dan Nico Baru. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini pemodelan digitalnya, ini prototipenya, salah satu prototipnya. Karena nggak sempat untuk dibakar semua, jadi beberapa karya divisualisasikan secara digital. Jadi itu kurang lebih kegiatan gambaran kuliah di
kampus Kriya Cirebon mungkin sedikit berbeda dengan pemaparan yang kemarin disampaikan Bu Nadia. Karakternya ternyata bisa ya kita lakukan jarak jauh, kemudian kolaborasi antar mata kuliah itu ada sebenarnya di kampus Kriya Cirebon khususnya. Nah, selain kegiatan akademik, ada juga kegiatan non-akademik. Di sini ada pameran dan kompetisi, kemudian program-program kolaborasi internasional, dan kolaborasi dengan masyarakat sekitar. Nah, ini yang cukup jadi ciri khas di poin ketiga ini yang ada di kampus Kriya Cirebon. Mungkin saya agak percepat sedikit karena waktunya ternyata tidak panjang. Ini contoh-contoh dari pameran yang pernah dilakukan waktu sebelum pandemi. Kita pameran di Aula Barat, kemudian kita sewa juga venue tertentu yang misalnya kalau kalian senang, oh ada venue kafe yang bagus nih, spotnya bagus nih buat pameran. Oke, nanti kita support dari program studi, kalian bisa pilih tempatnya. Kalau misalnya disetujuin, kita bisa pameran di sana dengan dukungan dana dari program studi. Salah satu pameran yang jadi kojo atau dikedepankan di program studi Kriya adalah Eco Week. Nah, ini udah berjalan dari tahun berapa, Bu Sabrina? 2018 ya? Ya, cikal bakalnya sebenarnya sudah lama ya, dari mungkin 2015-2016, tapi digabungkan. Jadi Eco Week sebenarnya adalah gabungan dari seluruh mata kuliah yang sifatnya praktek. Nanti tugas di akhir semesternya, karena biasanya di akhir semester ada proyek besar tuh, kalian membuat sebuah produk atau misalnya ada proyeknya gitu ya. Nah, proyek-proyeknya itu nanti kalian pamerkan di Eco Week dari semua mata kuliah yang sudah diikuti di tingkat 3 maupun di tingkat 4. Nah, itu semua dikumpulkan ke Eco Week ini, sedangkan yang judulnya Eco Week itu sendiri berlangsung dari sejak tahun 2019 dan 2020 ini adalah yang kedua, tapi khasnya yang 2020 ini karena semuanya virtual ya, jadi ini semuanya online dan bukan cuma pameran aja. Kita ada aktivasi dari pamerannya, yaitu sebelum dilaksanakan pamerannya sendiri ada talk show 6 kali kita mengadakan talk show, dan ini semua rekaman dari talk show-nya di-upload ke YouTube-nya Eco Week. Jadi misalnya kalau kalian penasaran talk show-nya kemarin tentang apa aja sih, ada tentang communities, creative communities, benar ya Bu Nadia ya, creative communities. Terus juga minggu kedua ada tentang aksesoris, minggu ketiga ada tentang fashion, minggu keempatnya tentang apa Pak Adi? Teknologi. Tentang teknologi, minggu kelimanya tentang home goods, dan minggu keenamnya itu tentang well-being. Jadi yoga, Ayurveda, dan sebagainya di minggu keenam, minggu terakhir, supaya mahasiswanya nggak stres. Nah, baru setelah itu ada pameran Eco Week. Nah, ini salah satu screenshot dari kegiatan kemarin. Jadi seru banget, topik-topiknya di luar materi yang kita dapat di kuliah. Jadi kayak tadi ada yoga dan segala macam, terus kita bahas juga masalah teknologi. Nah, ini untuk membuka wawasan bahwa sebenarnya perkuliahan di Fakultas Seni Rupa dan Desain ini dan juga di Prodi Kriya nggak cuma melulu tentang teori-teori desain, teori-teori seni rupa, tapi juga harus aware dengan isu-isu yang ada di masyarakat. Dan ini panitianya adalah mahasiswa semua ya, Bu Sabrina kemarin. Ya, dan panitianya mahasiswa Kriya Kampus Cirebon, terutama ya, mahasiswa intinya. Karena memang sponsornya untuk Eco Week tahun 2020 adalah Kampus Cirebon. Oke. Ini juga berbagai kompetisi, ini semua adalah mahasiswa Kriya dari Kampus Cirebon. Nah, kebetulan karena kompetisinya memang di lapangan itu banyak yang tekstil dan fashion, ini adalah contoh-contoh prestasi dari mahasiswa Kriya Tekstil Cirebon angkatan 2016. Ada lomba desain motif batik, kemudian lomba ini apa? Yang Nusa ini ya. Nusa itu KP, kerja profesi yang diadakan oleh Nuesa. Salah satu pesertanya adalah Karina Nashwa, dan kebetulan dia bajunya, rancangannya terpilih untuk diadakan fashion show-nya di World Ikat Textile Symposium. Jadi yang nontonnya bukan cuma orang Indonesia, tapi banyak sekali orang asing yang juga menonton fashion show yang dia adakan. Iya, oke. Nah, ini juga program kolaborasi internasional. Kita ada kerjasama dengan Musashi North University, dengan Okayama University. Kemudian yang terbaru juga yang dengan kampus Ganesha ada Smarttex dan lain-lain. Kita juga sering mengundang dosen-dosen dari kampus-kampus luar negeri. Kemudian ada berbagai kegiatan kolaborasi masyarakat, yang kunjungan, terus visitasi ke industri. Namun ada juga kegiatan-kegiatan yang include dalam penelitian atau program pengabdian masyarakat. Salah satunya adalah
pengembangan produk desain gerabah atau keramik tradisional di Desa Sitiwinangun, Kabupaten Cirebon. Ini dilaksanakan tahun 2018 kalau nggak salah, dibimbing oleh Pak Deniana. Ini adalah mahasiswa-mahasiswa Kriya Keramik Kampus Cirebon angkatan 2016. Oke, sorry kalau ada sound-sound yang lain ya. Ya, fasilitas ini adalah slide tentang fasilitas-fasilitas di kampus Cirebon. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kuliah ini sementara dilaksanakan di kampus Jatinangor. Jadi menunggu persiapan cukup solid di kampus Arjawinangun atau di kampus Cirebonnya. Untuk sementara waktu sampai beberapa angkatan kuliah dilaksanakan di kampus Jatinangor. Tersedia ruang kelas, studio gambar, studio keramik, studio tekstil. Juga ada asrama yang berupa sharing facility, jadi bareng dengan mahasiswa-mahasiswa dari program studi lain. Juga ada sharing facility lain, yaitu berupa perpustakaan dan lab komputer. Untuk di kampus Cirebon sendiri, nah ini yang mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, kampus Cirebon udah ada gitu. Nah, di kampus Cirebon ada 2 kampus tadi ya, saya sempat singgung di awal, ada kampus Watubelah dan Arjawinangun. Nah, untuk yang Kriya Cirebon ada di kampus Arjawinangun atau kampus utamanya. Nah, di sana sudah disediakan ada 2 gedung saat ini, yaitu gedung multifungsi A dan gedung multifungsi B. Jadi baru 2 gedung itu yang akan diaktifasikan sebagai gedung kuliah untuk 4 prodi yang tadi sempat disebutkan di awal. Di kampus Cirebon sendiri sudah tersedia ruang kelas, studio gambar untuk tingkat 1, kemudian studio keramik. Di situ tersedia alat-alat standar, ada tungku, kemudian meja putar baik yang elektrik maupun manual, ada alat untuk menggelasir. Kemudian di studio tekstil juga ada lab jahit, ada lab tenun, ada ruang sablon, ruang gelap, dan juga didukung oleh lab-lab lain seperti lab pemodelan digital, lab fotografi, dan juga fasilitas pendukung lain berupa asrama. Nah, tadi saya sudah konfirmasi dengan tim ITB Cirebon bahwa untuk asrama di kampus Cirebon itu nanti akan dikhususkan untuk mahasiswa tingkat 1 atau mahasiswa TPB. Jadi untuk nanti setelah naik ke tingkat 2, ITB saat ini sudah melakukan penjajakan ke masyarakat sekitar untuk bisa menyediakan kos-kosan atau tempat tinggal yang bisa disewa selama kalian menempuh studi di ITB kampus Cirebon. Jadi Kalau untuk TPB-nya dapat asrama ya? Kalau TPB dapat asrama. Jadi untuk adaptasi dulu, mungkin agak ada yang kaget, yang tadinya dari Jakarta yang sangat kota sekali, kemudian harus pindah ke daerah. Ini ada ruang untuk beradaptasi, disediakan asrama khusus untuk TPB. Kemudian ada perpustakaan, ini juga sharing facility, dan juga lab komputer. Nah, tapi yang di Ganesha gimana? Kampus Ganesha tetap tersedia untuk mahasiswa kampus Cirebon. Jadi, fasilitas-fasilitas yang ada di atas ini adalah fasilitas yang tersedia di kampus Cirebon, di kampus Ganesha. Ini juga boleh digunakan oleh mahasiswa kampus Cirebon kalau memang ada waktu untuk kunjungan ke kampus Ganesha, atau misalnya memang sedang ditugaskan ada kelas bersama dengan kampus Ganesha. Jadi, bisa juga nanti kelasnya digabung antara Ganesha dan Cirebon. Nah, kemudian ini beberapa fasilitas yang tersedia di kampus Jatinangor saat ini, ada peralatan-peralatan keramik, ada tungku, dan juga beberapa alat tenun yang sudah tersedia untuk mendukung mata kuliah. Tersedia juga fasilitas kelas, jadi kalau tadi lebih kayak lab kotornya atau studio kotornya, kita sediakan juga ruang kelas bersih untuk misalnya kelas-kelas yang berupa teori atau materi-materi yang tidak memerlukan praktek. Dan bisa dilihat layout cara belajarnya bukan kayak di kelas biasa ya. Kalau Betul. misalnya kalian kebayang, oh kelas biasa tuh kursi ngadep ke depan semua, di depan papan tulis semua gitu ya. Kalau kita cara belajarnya memang lebih lebih inklusif ya. Kita melibatkan semuanya, kita bentuknya lebih seperti diskusi. Lalu setelah mereka mendapatkan materi, dan mereka bisa mencoba sendiri kira-kira eksplorasinya seperti apa. Jadi makanya posisinya bukan menghadap ke depan semua gitu ya, tapi justru melingkar ya biasanya posisinya. Betul. Ini kayak di kiri bawah ini mata kuliah gambar bentuk. Di situ ada modelnya lagi duduk di atas tengah itu. Kalian diminta untuk menggambar model orang langsung. Nah, ini ada Paradi Arwinda yang beliau adalah seniman grafis sebenarnya. Namun sekarang menjadi staf di Kriya Cirebon karena memang punya keahlian di bidang teori tentang budaya-budaya tradisi. Nah, ini screenshot tentang kampus Cirebon. Ini sebenarnya diambil tahun lalu, jadi harusnya perkembangannya sekarang sudah jauh lebih baik. Ini yang di kanan itu kampus Watubelah. Nah, kalian nanti akan di gedung yang ini, gedung multifungsi B. Gedungnya akan seperti ini kurang lebih. Jadi tenang saja, gedungnya sudah ada.
bukan gedung yang sementara, bukan gedung yang dulu gedung lama dipakai lagi, tapi ini adalah gedung baru. Nah, ini yang sering ditanyakan, kenapa memilih KRIA Kampus ITB Cirebon? Poin utamanya ada 3. Yang pertama adalah fokus pada kolaborasi budaya tradisi Indonesia dan teknologi. Kalau gitu sama dong, kalau di KRIA Ganesha kan juga belajar tentang budaya tradisi. Nah, agak sedikit ada shifting kalau di Ganesha sekarang sudah mulai concern dengan material-material baru atau smart material. Jadi perkembangan teknologinya memang sedikit berbeda. Nah, kalau di sini di KRIA ITB Cirebon, kolaborasi budaya tradisi ini dikedepankan untuk digabungkan dengan teknologi. Karena apa? Di lingkungan Cirebon sendiri, terutama Kabupaten Cirebon, cukup banyak sentra-sentra kerajinan, terus di sini ada dekat dengan sentra kerajinan dan pusat budaya tradisi, ada Batik Trusmi di sana, ada sentra keramik Siti Wenangun, ada Batik Ciwaringin, kemudian yang menarik juga ada satu desa, satu wilayah ya, di Jatiwangi namanya. Kalian bisa search Jatiwangi Art Factory, di situ sebenarnya adalah wilayah pabrik genteng. Cuman ada salah satu inisiatornya namanya Kang Yudi, itu memberdayakan pengrajin-pengrajin gendeng di sana untuk menjadi seniman. Nah, ini salah satu yang menarik untuk bisa berkolaborasi dengan mereka, untuk bisa bikin karya, bikin produk, baik itu tekstil maupun keramik. Nah, yang terakhir, yang menjadi nilai plus adalah dukungan langsung dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Hal ini memudahkan akses untuk misalnya kita meneliti, atau misalnya mencari koneksi di pengrajin di daerah-daerah tertentu, dan juga pameran Eco Week tadi? Ya, gimana Bu Sabrina? Atau pameran Eco Week tadi juga disponsori secara penuh oleh Kampus Cirebon. Ya, betul. Jadi dananya juga dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Jadi nggak cuma dari ITB, ada dana tambahan dari Kabupaten Cirebon, dan ini jadi nilai plus banget kalau kalian mau bikin kegiatan-kegiatan yang wah, ini dananya tersedia cukup banyak. Jadi ada dukungan finansial yang lebih solid untuk melakukan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Nah, sedikit catatan di akhir, sebelum saya mengakhiri presentasi, things to keep in mind, ada 2 catatan. Yang pertama, kondisi pandemi, bahwa pelayanan terhadap seluruh mahasiswa ITB, termasuk di ITB Kampus Cirebon, tetap menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, kondisi pandemi tidak menyurutkan performa pelayanan khususnya di tingkat program studi. Jadi kalian bisa lihat tadi perkuliahan tetap berjalan dengan baik dan lancar. Namun, calon mahasiswa diharapkan tetap memantau perkembangan kebijakan yang berlaku di ITB. Jadi nanti kalau misalnya ada perubahan, itu akan menjadi hal yang perlu diantisipasi, karena kita nggak tahu pandemi nanti akan seperti apa, apakah akan membaik, apakah akan memburuk. Jadi tetap silakan pantau beritanya di akun-akun media sosial ITB ataupun program studi KRIA. Kemudian yang kedua adalah teliti saat mendaftar. Harap perhatikan pilihan kampus yang dituju saat pendaftaran. Jadi memang ada sempat beberapa kasus mahasiswa itu salah memilih kampus, jadi dia maunya ke Ganesha, tapi ternyata di menu itu ternyata ketutup menunya. Ternyata itu kampus Cirebon. Walaupun tetap dijalanin akhirnya nggak ada masalah, tetap karena kan dari segi kurikulum dan materi kuliah tidak ada bedanya. Akhirnya tetap melanjutkan kuliah. Cuma ini hal yang perlu menjadi concern, ya. Harap perhatikan saat mendaftar nanti menunya jangan sampai salah. Sekian presentasi dari saya dan Bu Sabrina, dan juga ada Bu Nadia di sini ya. Sampai jumpa, selamat mencoba mencari data dulu, kira-kira mantap nggak di kampus ITB Cirebon. Kalau yakin, sampai jumpa di Prodi KRIA kampus ITB Cirebon. Jika ada yang ingin ditanyakan dari kalian, ini email saya, ada akbaradi.s@itb.ac.id, atau cek laman Instagram program studi KRIA di @kria.itb. Boleh di DM kalau kalian misalnya ada pertanyaan. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan dari Rara Dewi. Kenapa pertanyaannya? Boleh buka mic aja kalau misalnya mau langsung bertanya. Silakan, boleh. Jadi aku pakai mikrofon aja ya. Boleh, silakan. Kan tadi kata kakak siapa, Kak Adi, ya Iya, bukan? Adi. Iya, kata Kak Adi, kalau dalam urusan kayak segi pendidikan dan kurikulum, kampus Ganesha dan Jatinangor dan Cirebon tuh sama aja. Terus apa yang kenapa mereka harus dibedakan dalam kayak lokasinya gitu? Oke, yang pertama kurikulum memang sama, cuma pelaksanaan kurikulumnya akan berbeda. Kalau di Ganesha, karena memang lokasinya sudah existing, ada kampus Ganesha, di situ ada fakultas-fakultas lain, didukung ada fakultas STI dan lain-lain sebagainya, maka arahannya sekarang adalah pengembangan teknologi dan kolaborasi teknologinya. Nah, kalau di kampus Cirebon, ini arahnya lebih ke penekanan budaya tradisi dan teknologi. Jadi karena wilayah di Cirebon itu tadi yang sempat saya sampaikan,
cukup banyak ya pusat-pusat kebudayaan, terus sentra kerajinan, terus belum lagi ada seni-seni yang lain, ada seni pertunjukan, terus ada lukisan topeng, dan lain sebagainya. Banyak banget budaya tradisi yang belum dikembangkan di sana. Nah, dengan hadirnya ITB dan juga mahasiswa ITB yang akan terlibat di sana, diharapkan kita bisa ikut terlibat dalam mengembangkan budaya tradisi itu supaya bisa lebih maju, bisa berkembang, dan bisa bersaing juga nanti jadi produk-produk yang lebih bisa diterima masyarakat global. Jadi nggak cuma di wilayah Cirebon aja, tapi juga Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Betul. Tujuan besarnya seperti itu. Ada tambahan, Bu Sabrina? Misalnya seperti kalau di Jepang ya, kalau misalnya kimono itu kan sesuatu yang sangat termasyhur dan dipandang sebagai sesuatu yang sangat mahal. Nah, kita juga tujuannya mirip seperti itu. Jadi kita mengangkat budaya lokal, bagaimana caranya kita mengubah persepsi masyarakat baik di Indonesia maupun secara internasional bahwa budaya Indonesia sesuatu yang sangat bagus, estetiknya memang sangat tinggi dan punya nilai jual yang juga sangat tinggi. Seperti itu pendekatannya. Itu kalau dari segi perkuliahan ya, walaupun kalau dari segi yang lain sebenarnya kapasitas di ITB Ganesha itu sudah mulai padat gitu. Jadi demand orang untuk mau kuliah di ITB ini banyak banget gitu. Makanya ITB punya inisiatif untuk membuka kampus di luar kampus utama. Ada kampus Jatinangor dan yang terbaru ini kampus Cirebon. Nah, terutama di kampus Cirebon ini kan nanti bakal jadi salah satu pusat perkembangan kota metropolitan ya, di wilayah Ciayu, Majakuning, ada Majalengka, terus Cirebon, Indramayu dan sekitarnya. Nah, ini jadi posisi yang strategis banget untuk mencapai tujuan yang tadi gitu. Jadi untuk tujuan itu mahasiswa juga pastinya akan dilibatkan. Seperti itu. Apakah cukup menjawab? Ya, cukup Kak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ada lagi? Silakan. Alright, ini ada pertanyaan di chat. Dari Kalista. Permisi, saya ada pertanyaan. Kalau saya memilih FSRD Ganesha sebagai pilihan pertama dan FSRD Kria Cirebon sebagai pilihan kedua, apakah itu diperbolehkan? Nah, ini mungkin lebih tepat ditanyakan ke Bu PMB ya, Bu Sabrina ya? Betul. Karena terkait Tapi pendaftaran. memang karena di pilihan secara nasional nanti ada pilihannya ya, FSRD-nya apakah mau Ganesha atau FSRD-nya yang Cirebon. Kalau nggak salah dilambangkan dengan huruf di belakangnya. Nah, memang bisa kok dijadikan pilihan pertama ataupun pilihan kedua dan sebagainya. Tapi untuk lebih rincinya prosesnya seperti apa dan sebagainya, sebaiknya ditanyakan ke booth penerimaan mahasiswa baru atau LTMPT supaya nggak salah nih ya. Betul, silakan coba nanti habis ini mampir ke booth-nya PMB, dan ingat catatan saya di akhir, jangan sampai ketukar. Misalnya kamu mau di kampus Cirebon, daftarnya malah ke kampus Ganesha atau sebaliknya. Nah, itu harus hati-hati ya, Yura ya. Nah, tadi Kalista, sekarang Yura. Sorry, Kalista. Ya, Yura. Pertanyaan dari Yura, untuk Kria di kampus Ganesha dan kampus Cirebon, kuota mahasiswanya apakah sama? Kayak jumlah perkiraan saja, Kak. Oke, kalau di kampus Ganesha itu kursinya biasanya di sekitar 40-an mahasiswa. Jadi setelah TPB, nanti kalian akan ada penilaian, ada angket, dan juga penilaian dan pameran akhir untuk menentukan kalian akan masuk ke prodi mana. Jadi kalian akan diminta menuliskan angket, kalian mau prodi mana dulu nih yang pertama. Misalnya kalian mau prodi Kria. Nanti pameran akan dilihat nilainya juga, nanti akan dislotkan ke tempat yang memang satu sesuai minatnya dan kedua nilainya memang sesuai. Kalau di Ganesha itu seperti itu. Ada 40 kursi, jadi kalian bersaing dengan 40 mahasiswa. Kalau di Cirebon dari awal kalian sudah masuk ke jalur minat Kria. Jadi tidak akan ada kompetisi untuk milih prodi-prodi yang lain ya. Nah, di situ kuota untuk tahun ajaran yang baru di tengah tahun ini nanti itu naik dari 30 ke 50 kursi ya. Jadi kuotanya sedikit lebih banyak daripada yang di Ganesha. Kurang lebih seperti itu ya. Bisa 50 kurang atau 50 lebih sedikit. Jadi tergantung, kalau misalnya nilainya ternyata bagus-bagus, mungkin kita bisa sedikit terima lebih banyak ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi peluang keterima di FSRD ITB mungkin lebih besar di kampus Cirebon ya, karena kuotanya lebih besar ya. Ya, persaingannya kalau kita ngomong persaingan ya, akan lebih ringan di kampus Cirebon. Karena memang karena masih baru ya, jadi belum banyak yang tahu. Peminatnya kurang lebih sama, tapi cukup banyak, cuma nggak sebanyak yang Ganesha. Dan kalau Ganesha ada seleksi setelah TPB dulu baru bisa masuk ke Kria. Kalau kalian Kria Cirebon sudah tenang, kalian sudah masuk prodi Kria.
Baik, kalau misalnya ada pertanyaan lainnya, silahkan disampaikan di chat ataupun silahkan langsung buka mic. Kita masih ada waktu sekitar kurang lebih 12-13 menit lagi. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Mungkin yang masih penasaran tentang kuliah atau mungkin suasana di Cirebon mungkin, atau mungkin ada teman-teman yang dari Cirebon di sini. Oh iya, adakah orang Cirebon di sini? Hmm. Karena Bu Nadia adalah orang Cirebon, benar Bu Nadia? Iya. Ya, benar sekali. Kalau Dari boleh tahu nih, Cirebon. ini dong dari teman-teman di sini share, ada yang dari mana aja? Ada yang dari luar Pulau Jawa mungkin? Kemarin Atau itu ada yang belum pernah ke Cirebon? Dari Bandung. nih. Belum pernah ke Cirebon? Adakah yang pernah main ke Cirebon? Jangan-jangan selama ini kita ngomong Cirebon, nggak ada yang tahu Cirebon itu di mana. Iya. Nah lo. Cirebon juga salah satu kota besar kok. Aksesnya nggak terlalu nggak terlalu desa banget, nggak tahu jauh banget, nggak. Kita cukup aksesibel dari tempat-tempat strategis, dari pusat kota juga mudah diakses walaupun masih agak jauh, tapi nggak terpencil banget. Yang jelas kehidupan masih ada di sana. Tenang kota, kayak mall masih ada, tempat nongkrong macam kafe-kafe yang ngopi-ngopi gitu ada. Ya, dan kalau misalnya sudah ada kampus, biasanya wilayah itu berkembangnya cukup cepat. Kalian bisa mungkin tanya orang tua ya, perkembangan daerah Jatinangor lah. Jatinangor itu zaman saya kuliah masih sepi banget. Sekarang ramenya minta ampun. Oke, ini ada pertanyaan. Ini pertanyaan nih. Apakah ada semacam student exchange atau kerjasama dengan luar negeri? Ada. Nah, kalau kemarin yang itu 2020? tahun 2020 itu sebenarnya masih jadi kita ada kerjasama dengan Musashi no Art University di Tokyo, Jepang. Ya, tahun 2020 rencananya kita mau mengirim semua mahasiswa Kriya Keramik untuk pertukaran pelajar di sana. Cuma karena pandemi akhirnya dibatalkan. Jadi kerjasama dengan Musashi no ini rencananya mungkin akan gantian ya. Jadi kita datang ke sana, kemudian nanti di momen tertentu mereka akan datang ke Indonesia. Nah, ini terbuka juga untuk yang keramik dan maupun tekstil. Walaupun kemarin memang diinisiasi karena dosennya yang ketemu itu dengan dosen dari dosen departemen keramik yang ada di sana. Jadi memang untuk program pertama kita adakan untuk kriya keramik dahulu. Nah, tapi jangan ini juga untuk yang minat dengan kriya tekstil, karena justru di kriya tekstil lebih banyak lagi sebenarnya kesempatan kolaborasi dan partner-partner untuk di luar negeri. Kita punya dosen yang dulu lulusan Leeds University dan sekarang sedang menjalin kerjasama juga dengan Leeds University. Kemudian ada apa lagi Bu Sapni, yang Smartex itu ya? Itu dengan Erasmus di Eropa. Jadi kalian bisa mengambil mata kuliah pilihan tertentu, nanti bisa diarahkan untuk exchange ke negara-negara yang ada di Eropa dengan topik smart textile. Tapi bukan cuma exchange aja ya, tapi kita sebenarnya juga punya kerjasama industri juga banyak. Betul. Ya, yang level nasional maupun internasional. Jadi nanti kesempatan kalian untuk mengakses fasilitas yang ada di industri pun ada sebenarnya. Ya, itu baru beberapa saja kerjasama, dan ini ke depan bahkan banyak kerjasama baru ya. Jadi tenang aja. Oh, halo dari Tegal, Banyuwangi, dan Dompu, NTB. Halo. Terus Bandung juga ada. Nah, ini ada pertanyaan juga. Kak, berarti untuk mendaftar Kriya Kampus Cirebon tidak melakukan TPB di Kampus Ganesha ya? Untuk SBMPTN nanti dapat langsung memilih prodi Kriya Cirebon atau gimana ya, Kak? Untuk TPB tetap ada TPB, tapi sekarang di Kampus Jatinangor dulu. Nah, ini kebijakan yang masih melihat perkembangan dari pandemi, apakah untuk di angkatan yang baru nanti TPB-nya akan langsung ke kampus yang Cirebon atau masih di Jatinangor dulu. Nah, ini nanti silahkan dipantau aja di akun media sosialnya ITB. Nah, untuk SBMPTN ini ke Bud PMB ya, mungkin detailnya Ibu Sabrina ya. Ya, betul. Memilihnya yang ada di pilihan biasanya bukan prodinya, tapi fakultasnya. Tapi karena fakultas FSRD yang ada di Cirebon hanya ada prodi krianya, maka otomatis kalau kalian memilih fakultas seni rupa dan desain di kampus Cirebon, maka otomatis akan masuk ke program studi kria seperti itu. Oke. Lalu tidak melakukan TPB. TPB itu adalah serangkaian mata kuliah ya. Jadi TPB-nya tetap diambil, tetap dilaksanakan, tinggal posisinya, lokasinya aja di mana gitu. Oke, ini kita kebut aja nih. Banyak ternyata yang nanya. Tadi sampai mana ya? Sampai Damara ya tadi? Sekarang Yura lagi nih. Yura bertanya,
pernah kejadian tentang mahasiswa ternyata minatnya tidak di Kria, padahal sudah masuk Kria Cirebon dan yang langsung penjurusan, atau keluh kesah mahasiswa yang baru sadar bahwa minatnya tidak di Kria. Di Ganesha sih memang sempat ada, tapi kalau justru lebih banyak yang kasusnya tadinya nggak minat jadi minat. Gitu. Karena Betul. di Kria itu memang belum familiar ya, untuk orang-orang Indonesia sendiri kadang belum tahu gitu, tapi awalnya nggak mau. Ada juga yang salah satu mahasiswa Kria Cirebon di angkatan pertama 2016 sempat minta pindah ke interior, tapi akhirnya dia memutuskan untuk oke, saya akan coba tempuh belajar, dan dia berprestasi. Gitu. Tadi si Karina ya yang sempat yang panggilan KP-nya di di Nusa. Akhirnya malah berprestasi. Jadi memang ada kasus yang di awal-awal mungkin sempat akan merasakan seperti itu, tapi dijalani kuliahnya. Kemudian kita juga kalau misalnya ada permasalahan tertentu, kita juga ada biro psikologi yang akan mendampingi. Kalau memang masalahnya ternyata butuh pendampingan dari psikolog, itu juga akan ada pendampingan. Psikolog ini nggak cuma masalah karena stres ya, tapi juga bisa karena karir, terus memilih mata kuliah yang akan diambil itu juga bisa. Bisa juga karena baru putus sama pacarnya, ya kan? Nah, itu juga. Kadang-kadang ketidakminatan itu bukan karena saya nggak suka dengan mata kuliahnya, tapi kan ada masalah lain, itu juga bisa. Betul. Oke, terus atau keluh kesah baru sadar. Ya itu lebih jarang yang seperti itu, tapi saya nggak pernah, tapi kalau ada juga yang seperti itu. Boleh cerita berapa alumni Kria yang berprofesi sebagai fashion designer? Nah, Bu Sabrina atau Bu Nadia nih? Oke, jadi mungkin yang bisa kita ceritakan mungkin yang angkatan saya dulu 2005 ada Amanda Hartanto, dia sekarang adalah pemilik dari Amanda Hartanto Batik. Dia perancang busana sekaligus perancang batiknya itu sendiri, karena memang kalau di Kria itu bukan sekedar mengajarkan cara membuat bajunya ya, tapi kita juga mengajarkan cara membuat kainnya. Jadi biasanya kalau misalnya ada fashion designer yang latar belakangnya adalah Kria, biasanya yang sangat menjadi poin penjualannya itu bukan fashion design-nya, tapi justru kainnya itu biasanya unik-unik, kainnya tuh aneh-aneh, termasuk dari motifnya, bisa dari bahannya. Misalnya juga kalau kalian lihat Sare Studio, dia memang sangat menekankan misalnya pada sustainability yang sekarang lagi hot tuh, eco fashion ya kan, karena dia sangat menekankan pada hal tersebut, akhirnya dia memilih kainnya, kain khas, kain khusus yang memang lebih ramah lingkungan daripada kain lain, seperti itu. Jadi pendekatannya, kalau misalnya kalian adalah fashion designer, nanti pendekatannya biasanya kalau misalnya lulusan Kria, kalian bisa lihat deh, kain yang dipilih oleh lulusan Kria biasanya beda banget sama kain misalnya yang latar belakangnya fashion design aja, seperti itu. Betul, itu juga kayaknya secara nggak langsung menjawab pertanyaan dari Rara Dewi ya. Oke, Kemudian ada itu Bu pertanyaan yang Saharani. di Kria Tekstil nanti untuk tugas seperti tenun, tapestry, jahit, rajut itu harus bisa dikuasai atau dipraktekkan, atau boleh konsepnya dari mahasiswa lalu dieksekusi dikerjakan oleh pengrajin. Nah, memang diajarkan tenun, tapestry, jahit, rajut itu semuanya diajarkan secara global. Lalu kalian sendiri bisa melakukannya. Ada tugasnya untuk membuatnya, tapi kalau misalnya nanti mau kalian bawa sampai ke level TA, itu boleh dibantu oleh pengrajin. Justru sangat diharapkan kalian punya hubungan yang baik dengan para pengrajin, apakah itu pengrajin tenun, apakah pengrajin batik, ya, dan sebagainya. Nanti kalian bisa membangun jaringannya sendiri supaya nanti ketika kalian lulus, kalian sudah punya nih network nih. Nanti kalau saya mau bangun perusahaan rajutan misalnya, saya udah punya pengrajin yang memang jago di bidang rajut, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu juga yang jadi keunggulan ya, karena kita dekat nih, kampusnya dekat banget sama sentra-sentra pengrajin, sama pengrajin-pengrajin yang tradisional. Jadi kalian bisa partneran dengan mereka untuk mengerjakan tugas-tugasnya juga. Nanti setelah lulus juga pun kalian bisa ada project, kalian bisa kerja bareng mereka. Kemudian apakah di Kria di tes gambar portofolio? Kayaknya portofolio itu untuk yang SNMPTN ya Bu Sabrina ya? Ya yang level nasional. Level nasional ya. Oke, tapi kayaknya semua ini berlaku ke semua prodi kalau nggak salah ya. Tapi pastinya ke BUT PMB aja ya. Takutnya ada persyaratan yang berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Kalian bisa pastikan ketentuannya untuk SNMPTN, SBMPTN, atau juga nanti jalur mandiri bisa dari BUT-nya PMB setelah ini. Kita Oke, Pak Adi, kayaknya waktu ya. tinggal 2 menit lagi.
Oke, mungkin kita sedikit ini aja ya, menutup kalimat penutup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Yang sudah dipaparkan tadi adalah tentang KRIA di kampus Cirebon. Jadi memang ada perbedaan sedikit dari sisi pelaksanaan kurikulumnya, tapi secara kurikulum kita masih sama dengan Ganesha dan Cirebon masih sama. Dan secara kualitas kita tetap diawasi. Di ITB itu ada namanya Satuan Penjamin Mutu, jadi jangan khawatir kalau kampus Cirebon ini kualitasnya lebih jelek dong. Enggak, kita punya Satuan Penjamin Mutu yang akan menjamin bahwa kampus-kampus di luar kampus utama ini punya kualitas yang standarnya sama tingginya dengan yang kampus Ganesha. Jadi jangan khawatir dengan itu, untuk fasilitas terus akan berkembang, dan masukan-masukan dari kalian, baik calon mahasiswa maupun mahasiswa, nanti kalau untuk yang sudah masuk, tetap kami tampung. Karena banyak banget peralatan-peralatan di studio itu justru dari request-nya mahasiswa. Betul, Pak, betul. saya perlu alat ini nih buat penelitian, saya perlu alat ini buat penelitian. Kalian bisa ajukan ya. Dan itu jadi nilai plus ya. Tadi ada dukungan Termasuk dana. software juga. Kayaknya software gini oke. Software. Nah, itu dengan dukungan dana dari pemerintah Kabupaten Cirebon, hal itu lebih cepat terrealisasi daripada di kampus Ganesha. Kurang lebih seperti itu. Semoga ini presentasi dari kami dan jawaban-jawaban atas pertanyaannya semakin mantap bikin kalian untuk memilih berkuliah di program studi KRIA kampus Cirebon. Mungkin ada tambahan dari Bu Nadia atau Bu Sabrina? Cukup. Mungkin moga-moga kita bisa ketemu. Amin. Kalian bisa ketemu dengan kami sebagai mahasiswa ya. Kalian semua sudah masuk di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Oke, kayaknya itu dulu dari kami. Terima kasih sudah hadir. Sampai jumpa.